Bab 21 Kembalikan tamparannya. Nama belakang kepala desa adalah Hu, dan namanya adalah Hu Xingye. Karena ayahnya cerdas, dia terlibat pekerjaan dengan hakim daerah dan diangkat sebagai kepala desa Siping. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar lahan di desa Siping telah dibebaskan untuk warga. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan mereka bertemu dengan bandit yang turun gunung untuk merampok gandum. Ayah Hu Xingye mengandalkan hakim daerah di belakangnya untuk membantu, menolak berkompromi dengan para perampok, dan akhirnya dibunuh oleh para bandit. Hu Xingye akhirnya mewarisi bisnis keluarga dan menikmati keuntungannya sekaligus menjadi kepala desa. Tapi Zhao Ping juga memahami dua hal kebenaran, jika ingin menjadi kepala desa dan tuan tanah yang baik, tidak boleh menyinggung perasaan penguasa dan para bandit. Kapan waktunya untuk berbakti dan penuh hormat, kapan waktunya untuk tunduk dan patuh. Tentu saja, dia akan menindas orang-orang yang dia benci, warga desa yang lemah dan tidak akan pernah berbelas kasihan. Tipikal pengganggu pada yang lemah dan ketakutan terhadap yang kuat. Apalagi di desa Siping, hampir tidak ada orang yang tidak pernah dibuli olehnya. Akhirnya banyak tanah di desa Siping jatuh ke tangannya. Hal ini menyebabkan semua orang mengertakkan gigi karena kebencian ketika melihatnya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, semua orang masih harus hidup darinya. Jika berani menyinggung kepala desa, dia tidak akan memberi kesempatan untuk membantu warga, dan warga tidak akan memiliki tanah untuk ditanami. Jadi akhirnya warga hanya bisa mati kelaparan. Jadi orang-orang di desa Siping patuh mendengarkannya. Dapat dikatakan bahwa Hu Xingye meninggikan derajatnya sendiri dan hampir semua orang di desa Siping terpaksa mendukungnya. Di sini, dia adalah kaisarnya. Menindas warga laki-laki dan mendominasi warga perempuan, memanfaatkan orang lain dengan paksa. Menikah dengan selir sebanyak 5 orang, dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Tapi orang-orangnya pelit. Makan hanya 2 kali sehari itu pun sangatlah sederhana. Sama seperti malam ini, hanya acar, bakpao, dan bubur. Keluarga itu sedang duduk mengelilingi meja persegi, sedang makan, ketika mereka mendengar teriakan keras dari luar. Yu Xiuying, keluar. Siapa yang berteriak di luar? Hu Xingye bertanya dengan cemberut. Seorang pelayan segera datang dan melaporkan, "Tuan, itu adalah Zhao Ping." Zhao Ping. Hu Xingye mengerutkan kening lebih dalam, apa yang dilakukan pria jelata itu di sini? Pelayan itu juga tidak tahu dan tidak menjawab. Hu Xingye menoleh ke Yu Xiuying dan berkata, "Xiuying, yang baru saja dia panggil adalah namamu. Apakah kamu memprovokasi dia lagi?" "Saya tidak melakukannya." Yu Xiuying berkata dengan polos. "Jika tidak, mengapa dia memintamu keluar?" Hu Xingye bertanya dengan wajah gelap. "Bagaimana saya bisa tahu?" Yu Xiuying cemberut, "Tuan, Anda adalah kepala desa, apakah Anda masih takut pada pria jelata? Dia menyuruhku keluar dari sini. Jika kamu tidak membawa seseorang untuk mematahkan kakinya, aku tidak akan membiarkanmu." "Oke, terserah kamu." Hu Xingye sama sekali tidak menganggap serius Zhao Ping. Dia hanyalah pria jelata, dan dia hanya akan diberi pelajaran. Hu Xingye memimpin orang-orang ke pintu. Ketika dia melihat Zhao Ping, dia berteriak, "Zhao Ping, mengapa kamu membuat keributan seperti itu di depan rumahku? Apakah kulitmu gatal lagi? Apakah kamu minta dipukul? Di mana Yu Xiuying?" Zhao Ping mengabaikannya dan bertanya dengan suara yang berat, "Biarkan dia keluar." "Zhao Ping, beraninya kamu membawa orang ke rumah kepala desa. Apakah kepala desa masih ada di matamu?" Yu Xiuying juga keluar, menunjuk ke arah Zhao Ping dan berteriak, "Cepat minta maaf kepada kepala desa, bersujud dan mohon ampun, atau aku akan mematahkan kaki anjingmu." Suara mendesing.
Sebuah anak panah menembus langit dan menuju Yu Xiuying menancap di depannya. Pembunuh, membunuh. Yu Xiuying berteriak ketakutan, bersembunyi di belakang Hu Xingye, mendorongnya dan berkata, "Tuan, lihat, Yunman menembak saya dengan panah lagi." "Yunman, bajingan, segera letakkan panahnya." Hu Xingye juga kaget dan melihat Yunman masih memegang busur dan anak panah. Busur telah ditarik dan anak panah lainnya telah disiapkan. Xingye berteriak, "Yunman, busur dan anak panahmu tidak bermata, kamu bisa membunuh seseorang, apakah kamu ingin membayarnya dengan nyawamu?" Tapi Yunman tidak mendengarkannya sama sekali, memegang busurnya dan membidik Yu Xiuying. "Yunman, letakkan anak panahnya dulu." Zhao Ping menekan panah dan berkata dengan tenang, "Kami di sini untuk menagih hutang, bukan untuk menimbulkan masalah." Yu Xiuying mengatur dengan sengaja untuk menjebak Meng Ru dan menamparnya. "Aku tidak akan memaksanya mempersulitnya. Aku akan membiarkan dia meminta maaf kepada Meng Ru, dan kemudian membiarkan Meng Ru memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Masalah ini akan selesai. Jangan pernah memikirkannya." Yu Xiuying dengan berani berkata, dia adalah orang yang tercela, kualifikasi apa yang dia miliki. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Ping memerintahkan Yunman, "Tembak." Suara mendesing. Yunman menembakkan panah lagi. Yu Xiuying berjaga untuk waktu yang lama, tetapi anak panahnya terlalu cepat dan hanya bisa menghindari titik vital. Anak panah itu menyerempet lehernya. Itu meninggalkan jejak darah di lehernya yang seputih salju, dan juga memotong sehelai rambutnya. Yu Xiuying merasakan sakit di lehernya dan jatuh ke tanah karena ketakutan. "Aku akan mati, akan mati. Oh, aku belum mau mati." Yu Xiuying menangis kesakitan dan memeluk kaki kepala desa dengan putus asa, seolah-olah menggenggam sedotan untuk menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya itu sengaja dipelesetkan. "Aku akan ulangi lagi." Yunman meratap dan ingin menembak lagi, tapi dihentikan oleh Zhao Ping. Membuatnya takut itu baik. Zhao Ping berkata dengan lembut, "Jika mereka benar-benar tidak peduli, belum terlambat untuk mengulanginya lagi." Zhao Ping tahu betul. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan kepala desa. Itu tidak lebih dari mengandalkan kekuatan keluarga Tian. Dia percaya bahwa Zhou An tidak akan pernah mengabaikannya. Setelah kejadian ini, kepala desa juga akan sangat mewaspadainya, dan dia tidak akan menimbulkan masalah sembarangan ketika dia melakukan hal lain. Tentu saja, meski tanpa Zhou An, dia tetap akan membantu Liu Mengru mencari keadilan. Paling buruk, bisa menggunakan karakteristik rakyat jelata, yakni kekerasan. Selama dia tidak takut mati, dengan temperamen Hu Xingye yang suka menindas, kemungkinan besar dia akan menyerah. Tapi Zhao Ping salah perhitungan. Bukannya terintimidasi, Hu Xingye malah memanggil para pelayannya untuk menyerang Zhao Ping. "Kemarilah, maju dan tangkap Zhao Ping dan Yunman, beri mereka pelajaran, dan biarkan mereka memahami siapa pemilik desa Siping ini." Semua pelayannya adalah budak yang dibeli oleh Hu Xingye. Lala bergerak mengikuti saran Hu Xingye. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. "Yunman, tembak kaki Hu Xingye." Zhao Ping tidak takut dan memerintahkan Yunman. Yunman tidak berkata apa-apa, dia mulai menembak dengan busur dan anak panahnya. Hu Xingye ketakutan dan menarik seorang pelayan untuk bersembunyi di belakangnya, sambil berteriak dengan marah, "Zhao Ping, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Menyerang kepala desa berarti melakukan kejahatan besar. Apakah Anda ingin saya menuntut pemerintah daerah dan memenjarakan Anda?" Mendengus. Zhao Ping berkata dengan nada menghina, "Apakah menurutmu aku akan takut? Ketika para perwira dan tentara datang, hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah melarikan diri dan menjadi pelarian."
Saya akan kembali lagi ke desa setelah para perwira pejabat, polisi dan tentara pergi. Jika saatnya tiba, kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Lalu dia bertanya pada Yunman, Yunman, maukah kamu melarikan diri bersamaku? Yunman setuju tanpa ragu-ragu, kemanapun tuannya pergi, muridnya akan mengikuti. Kalau begitu, apakah kamu berani membunuh Hu Xingye? Jika guru memintanya untuk dibunuh, saya akan membunuhnya. Bagus, sangat bagus. Zhao Ping mengangguk gembira, lalu bertanya pada Hu Xingye, Hu Xingye, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, maukah Anda membiarkan Yu Xiuying maju dan meminta maaf? Ini, Hu Xingye dalam masalah. Meskipun ada lebih dari 10 pelayan di sisinya, ada juga banyak orang di pihak Zhao Ping. Bagaimana jika Zhao Ping melarikan diri? Dia datang ke rumahnya sesekali untuk membuat banyak keributan, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Apalagi Yunman adalah seorang pemburu dan memiliki busur dan anak panah di tangannya. Ketika dia benar-benar bertarung, busur dan anak panahnya tidak memiliki mata, dan dia bisa melukai dirinya, dan penyesalan pun tidak akan lagi berguna. Haruskah Yu Xiuying keluar dan meminta maaf? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, pikiran itu menjadi tidak terkendali. Dia hanyalah seorang selir, jadi keselamatannya sendiri tidak begitu penting. Setelah menenangkan Zhao Ping, dia akan kembali menanganinya balik di kemudian hari. Setelah mengambil keputusan, Hu Xingye berkata, Zhao Ping, apakah kamu menepati janjimu? Selama Xiuying meminta maaf, kamu akan pergi, kan? Betul. Oke, aku akan membiarkan dia meminta maaf. Suamiku, Zhao Ping adalah rakyat jelata, dan Liu Mengru adalah perempuan jalang yang dibelinya. Sedangkan saya selir Anda, bagaimana saya bisa meminta maaf padanya? Yu Xiuying berhenti bicara omong kosong. Suamiku, biarkan seseorang mengalahkan mereka. Ada begitu banyak orang di keluarga kita pasti bisa mengalahkan mereka. Bentak. Hu Xingye menamparkan wajahnya, kamu membuat masalah bagiku setiap hari. Pergi dan segera minta maaf, atau aku akan menceraikanmu. Yu Xiuying tidak berani membantah, jadi dia berdiri dan meminta maaf. Zhou An awalnya ingin membantu Zhao Ping. Tapi setelah melihat, Yu Xiuying berperilaku seperti rakyat jelata, dan kepala desa juga berperilaku seperti rakyat jelata. Ditambah dengan apa yang dikatakan Feng Junren tadi. Ini membuat Zhou An curiga. Mungkinkah Zhao Ping benar-benar hanya seorang rakyat jelata? Bagaimana dengan penyakit nona muda? Bukankah Zhao Ping yang sedang berpura-pura saja, mencoba menjadi misterius yang ahli pengobatan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri? Zhou An mendengus. Selama saya, Zhou An, ada di sini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pengawasan saya. Jika dia tidak dapat menyembuhkan Nona, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi Zhou An memperhatikan dengan mata dingin. Namun, yang tidak dia duga adalah Zhao Ping benar-benar menyelesaikan masalahnya. Menggunakan panah untuk mengintimidasi, ancaman verbalnya yang sangat susah ditemui rakyat jelata memiliki cara komunikasi yang bagus. Dia malah berhasil menyuruh kepala desa melemparkan selir untuk meminta maaf. Itu adalah bakat yang hebat. Mungkinkah dia menyembunyikan kepandaiannya? Di depan semua orang, dia adalah rakyat jelata. Faktanya, dia adalah seorang pertapa yang ahli. Semakin Zhou An memikirkannya, semakin dia merasa benar, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin di belakang punggungnya. Kelak pasti menyesal jika tidak membantu Zhao Ping sekarang. Maaf, Zhao Ping, saya seharusnya tidak memukuli istri Anda, jadi saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Yu Xiuying berkata dengan enggan kepada Zhao Ping. Nada ini, sikap ini, apakah terdengar seperti permintaan maaf?
Bisakah kamu lebih tulus? Zhao Ping mencibir, dan juga, orang yang Anda sakiti bukanlah saya, tetapi istri saya Liu Mengru. Anda harus meminta maaf padanya dan meminta maaflah padanya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yu Xiuying tidak punya pilihan selain meminta maaf lagi kepada Liu Mengru, dan sikapnya menjadi lebih tulus, seraya membungkuk. Nyona selir kelima, saya tidak bisa menerimanya, saya tidak pantas menerimanya. Liu Mengru ingin maju dan membantu Yu Xiuying yang sedang membungkuk, tetapi ditahan oleh Zhao Ping. Dia berkata dengan acuh tak acuh, baiklah kalau kamu sudah menerima permintaan maafnya. Tapi tamparan itu belum dibalas. Mengru, tampar dia lebih keras dari yang dilakukannya.